Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di video kali ini kami akan membahas tentang hadis-hadis kepemimpinan. Sebelumnya yang kami hormati Dr. Pengampu Mata Kuliah Hadis Tarbawi, Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Nama saya Ira Luciana. Nah, jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Kepemimpinan menurut Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum ilahi. Sejak awal kemunculan Islam, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Beliau adalah pemimpin yang mampu menyelesaikan segala macam berdasarkan musyawarah demi tercapainya kemaslahatan. Tugas kepemimpinan adalah memimpin jiwa-jiwa manusia untuk tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan sekedar hal-hal yang bersifat material dan dengan kata lain mendidik iman dan takwa. Untuk mendapatkan pemimpin yang tepat, maka harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin agung umat manusia yang harus diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan seluruh manusia dan semua kelompok manusia. Maka, semua pemimpin kelompok manusia haruslah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Yang pertama, sidik. Sidik ialah jujur sehingga ia dapat dipercaya. Tablik, penyampai atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Ketiga, amanah, bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, fatonah, cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Ada beberapa hadis yang membahas tentang kepemimpinan. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang membahas soal tugas seorang pemimpin. Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan surga baginya. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri juga akan diminta pertanggungjawabannya perihal memelihara rumah tangga suaminya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian, pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawabkan dari hal yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakan dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, sampai di sini dulu pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ira Luciana. Terima kasih kepada teman saya Husnul Hatimah yang telah menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, kepemimpinan dalam Islam itu seperti apa? Nah, kriteria pemimpin menurut Islam itu adalah beriman dan bertakwa, beramal soleh, memiliki niat yang lurus, tidak meminta jabatan, berpegang teguh pada hukum Allah, dan menentukan perkara yang adil, tidak menerima hadiah, tegas dalam memimpin, dan bersifat lemah lembut. Pertanyaan selanjutnya, pemimpin yang tidak baik itu seperti apa?
Nah, sifat pemimpinan tidak baik itu ialah merasa paling benar dan egois. Boleh jadi dengan bersikap tersebut bisa meningkatkan harga dirinya. Tetapi yang terjadi tanpa ia sadari, sikap tersebut bisa membuatnya menjadi pemimpin yang paling benar, angkuh, dan egois. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang membuat seseorang dianggap menjadi pemimpin? Beberapa karakteristik tersebut misalnya dewasa, memiliki integritas yang baik, memiliki keinginan untuk memimpin, memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, pintar, punya inisiatif yang besar, dan memiliki sifat yang baik. Jika memiliki karakteristik tersebut, biasanya seseorang yang dianggap sebagai pemimpin yang baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kepemimpinan penting untuk dipelajari dan diterapkan? Alasan yang paling utama ialah mengapa sebuah leadership atau kepemimpinan itu sangat penting adalah untuk membangun tim yang solid. Visi dan target dari sebuah kelompok tentu harus dicapai dengan kerja keras. Dengan kepemimpinan yang baik, tentu kesolidan dan kerjasama tim akan terbentuk secara baik pula. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap orang harus memiliki jiwa kepemimpinan? Jawabannya iya, karena setiap orang adalah pemimpin dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Hanya saja tidak semua orang menyadari hal itu dan memanfaatkan untuk orang banyak. Kepemimpinan dalam diri manusia memiliki definisi yang luas untuk dirinya sendiri dan bagi lingkungan di sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya, apa keuntungan memiliki jiwa kepemimpinan? Jiwa seorang pemimpin yang ada di dirimu akan membantumu memiliki sifat yang tegas, sehingga tidak mudah dimanfaatkan. Jika kamu memiliki jiwa kepemimpinan, akan lebih gampang bagimu untuk meraih kesuksesan, karena seseorang yang tegas layaknya pemimpin tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Pertanyaan selanjutnya, sosok pemimpin yang baik itu seperti apa? Nah, pemimpin yang baik itu ialah yang ideal, yang cerdas dalam membawa diri, yang didukung dengan keunggulan berpikir dan peka terhadap hal-hal sekitar. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin yang ideal akan mampu berpikir luas dan memiliki ide-ide segar untuk keberlangsungan kepentingan kelompoknya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana contoh kepemimpinan yang kurang baik? Nah, ada banyak sekali contoh kepemimpinan yang kurang baik yang tidak seharusnya dicontoh oleh seorang pemimpin. Di antaranya tidak bersikap adil, tidak bijaksana, tidak bersikap secara profesional, masih mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Selanjutnya, apa hadis bagi pemimpin yang menipu rakyat? Nah, diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus selalu menjaga kejujuran. Tanpa kejujuran, kepemimpinan ibarat bangunan tanpa fondasi. Dari luar tampak megah, namun di dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan lama. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kepemimpinan itu penting di dalam Islam? Kepemimpinan di dalam Islam itu dikenal dengan istilah imamah, sedangkan pemimpin disebut imam. Kedudukan seorang pemimpin di dalam Islam sangatlah penting. Untuk menjalankan aturan Allah SWT di muka bumi, dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengayomi manusia ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran wanita itu sebagai seorang pemimpin? Nah, di sini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat mengenai peran wanita sebagai seorang pemimpin. Seperti yang diketahui, mayoritas pemimpin itu memang kebanyakan adalah laki-laki. Pemimpin perempuan hanya ditemukan di sebagian kecil masyarakat. Nah, sebenarnya terkait kepemimpinan, Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Bahkan dalam perspektif agama Islam pun, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar itu menjelaskan atau mengungkapkan bahwa jika merujuk pada ajaran Islam, inti dari ajaran Islam itu tidak membeda-bedakan derajat seorang berdasarkan jenis kelamin. Pertanyaan selanjutnya, apa saja manfaat menjadi kepemimpinan? Ada banyak sekali manfaat menjadi kepemimpinan. Di antaranya, yang pertama, kita itu menjadi berani untuk mengambil keputusan.
bersabar. Yang kedua, kenal dengan kepribadian semua orang. Yang ketiga, keahlian mengelola tim. Yang keempat, menjadi sosok yang suka menolong dan peka terhadap sesama. Yang kelima, ahli dalam menentukan strategi. Dan yang keenam, paham arti kegagalan dan keberhasilan. Baiklah, hanya itu saja pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, itu saja penjelasan dan jawaban yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan di dalam selama video ini, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.